Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dika Fareza. Saya dari jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Riau. Hari kali ini saya akan menampilkan video UAS tentang peretasan akun media sosial yang yang demi memenuhi tugas UAS kita digital. Selamat menonton. Bayangkan sudah pagi Anda bangun tidur dan mendapati akun Instagram, Facebook, atau WhatsApp Anda tidak bisa diakses. Data Anda berubah, email pembelian diganti, dan akun Anda digunakan untuk menipu teman-teman Anda. Situasi ini bukan lagi sekedar cerita, melainkan kenyataan yang banyak sering kita alami. Banyak pengguna media sosial yang alami setiap tahunnya atau setiap harinya. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan kita. Ya, untuk seperti apa, untuk apapun lah, belajar, berjualan, berbisnis, berinteraksi. Namun semakin tingginya penggunaan media sosial juga diikuti dengan meningkatnya kasus peretasan akun. Lalu apa sebenarnya peretasan akun media sosial? Bagaimana cara pelaku melakukannya dan apa konsekuensi hukumnya? Mari kita bahas bersama. Peretasan akun media sosial adalah tindakan mengakses akun seseorang tanpa izin dengan tujuan mengambil alih, mencuri data, menyebarkan informasi palsu, atau melakukan penipuan. Ya, banyak sering ketemu ya akhir-akhir ini. Peretas biasanya menargetkan akun yang memiliki banyak pengikut, data pribadi yang berharga, atau akun yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan finansial. Setelah berhasil masuk ke akun korban, pelaku dapat mengubah kata sandi, mengambil informasi pribadi, mengirim pesan penipuan kepada kontak korban, menyebarkan konten yang merugikan, dan meminta uang kepada teman atau keluarga korban dengan mengatasnamakan pemilik akun. Jadi dia akun keluarga korban itu tapi pakai nama si pemilik akun ini. Peretasan itu nggak hanya merugikan secara materi, tapi juga dapat merusak reputasi dan menimbulkan tekanan psikologis bagi korban. Penipuan seperti ini ada metode masing-masing ya. Ada beberapa metode umumnya lah. Salah satu seperti phishing, itu merupakan metode paling populer. Pelaku mengirimkan tautan palsu yang menyerupai halaman login resmi media sosial. Misalnya kalau menerima pesan, akun Instagram Anda terancam ditangguhkan. Klik tautan berikut untuk melakukan verifikasi. Ketika korban memasukkan username dan password pada situs palsu tersebut, data langsung dikirim kepada pelaku dan setelah kita tahu bagaimana triknya. Yang kedua, itu password yang lemah. Banyak pengguna masih menggunakan kata sandi sederhana seperti nama dia, nama tanggal lahir dia, siapa nama orang tua dia, tanggal lahir pasangan dia, seperti itulah. Kata sandi seperti ini sangat mudah ditebak menggunakan teknik brute force atau percobaan berulang oleh program komputer. Dan yang ketiga itu kebocoran data. Terkadang peretasan terjadi bukan karena kesalahan pengguna secara langsung, melainkan akibat kebocoran data dari suatu layanan digital. Jika seseorang menerima kata sandi yang sama di berbagai platform, seperti maka akun media sosial itu juga berisiko diretas. Dan yang keempat, ada namanya social engineering. Social engineering adalah teknik manipulasi psikologis. Contohnya, pelaku berpura-pura menjadi pihak layanan pelanggan, teman atau kerabat yang meminta kode OTP. Itu sering tuh masuk SMS, masuk ke pesan kan, atau enggak tiba-tiba datang email mencurigakan. Karena merasa percaya, korban memberikan kode tersebut dan kehilangan akses terhadap akunnya. Lalu kita masuk ke contoh-contohnya. Contoh sederhana aja, misalnya mahasiswa bernama Ardi menerima pesan melalui Instagram yang mengaku berasal dari pihak resmi Instagramnya lah. Pesan tersebut meminta Ardi melakukan verifikasi akun melalui tautan tertentu. Tanpa curiga, Ardi memasukkan username dan password miliknya. Dalam hitungan menit, akun tersebut diambil alih oleh pelaku. Sesat langsung hilang aja. Setelah menguasai akun, pelaku mengirim pesan kepada teman-teman Ardi dengan alasan sedang membutuhkan uang mendadak. Beberapa teman percaya dan mentransfer sejumlah uang. Ya, akibatnya Ardi kehilangan akun, teman-temannya mengalami kerugian finansial, nama baik Ardi pun ikut tercemar.
Kasus seperti ini sering terjadi dan menunjukkan bagaimana seperti tindakan kecil dapat menimbulkan dampak yang besar. Ada lagi contohnya, Ibu Ani. Dia itu tidak terlalu mengerti mengenai teknologi ini kan. Masuklah tiba-tiba kode OTP ke SMS dia, dan tiba-tiba ada juga yang menelpon untuk memberikan kode OTP tersebut. Karena kan ibu Ani tidak tahu apa itu kode OTP dan percaya saja dengan orang-orang seperti ini, dia memberikan kode OTP itu, dan dalam sekejap akun media sosial ibu Ani pun hilang seketika. Lalu peretasan akun media sosial ini juga memiliki dampak-dampaknya. Di antara lainnya seperti yang tadi saya bilang, kerugian finansial, korban atau orang-orang di sekitarnya dapat mengalami penipuan yang mengakibatkan kehilangan uang. Ya, seperti penipuan tadi. Pencurian data pribadi. Yang kedua, informasi seperti nomor telepon, alamat email, foto pribadi, hingga data identitas dapat disalahgunakan. Bayangkan foto kita digunakan untuk hal yang tidak baik. Foto pribadi kita, nama baik kita digunakan untuk hal yang tidak baik. Kerusakan reputasi. It leads to kerusakan reputasi. Pelaku dapat mengunggah konten tidak pantas atau menyebarkan informasi palsu atas nama korban, atas nama kita yang ditipu. Yang terakhir ya itu gangguan psikologis. Banyak korban merasa cemas, takut, dan kehilangan rasa aman setelah akun pribadi diretas. Jadi karena seperti tadi, akun kita akan diretas, dan pelaku akan memposting video-video tak senonoh, atau mungkin bisa jadi itu membuat reputasi kita hancur. Lalu kita lanjut ke aspek hukum. Di Indonesia, peretasan akun media sosial merupakan tindakan yang melanggar hukum. Dasar hukum utama terdapat dalam pasal 30 ayat 1, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Artinya ya masuk ke akun media sosial orang lain tanpa izin ya ada termasuk pelanggaran hukum. Lalu kita ke pasal 46 UU ITE. Pasal ini mengatur sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan aksi ilegal terhadap sistem elektronik. Pelaku dapat dikenakan penjara dan denda sesuai tingkat pelanggaran dilakukan. Lanjut ke pasal 32 UU ITE. Jika pelaku mengubah, memindahkan, menghapus, atau menyembunyikan informasi elektronik milik korban, maka dapat dikenakan pasal tambahan. Lanjut ke pasal 48 UU ITE. Pasal ini mengatur ancaman pidana terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan manipulasi atau perubahan data elektronik. Dengan ada ketentuan tersebut, peretasan akun media sosial bukan sekedar tindakan iseng, melainkan tindakan pidana yang dapat diproses secara hukum nasional Indonesia. Lalu dari setiap musibah pasti ada cara mencegahnya ya, cegah, mitigasi. Lalu yang mana kita masuk ke cara mencegah peretasan. Untuk mengurangi risiko peretasan, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama ya, gunakan kata sandi yang kuat dan unik. Jangan menggunakan nama kita, tanggal lahir kita, yang simpel-simpel lah. Yang kedua, kita aktifkan autentikasi 2 faktor atau two factor authentication. Ketiga, jangan pernah membagikan kode OTP kepada siapapun, jangan pernah. Keempat, hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Hindari. Kelima, periksa secara berkala perangkat yang terhubung dengan akun media sosial Anda. Dan yang terakhir itu selalu perbarui aplikasi serta sistem keamanan perangkat yang digunakan. Dikarenakan sistem perangkat ini terkadang memiliki bug-bug yang ketika diupdate akan kembali seperti semula. Baik. Peretasan akun media sosial merupakan ancaman nyata yang dapat menimpa siapa saja dengan memahami cara kerja peretas, mengenali modus yang digunakan, serta menerapkan langkah-langkah keamanan yang tepat. Kita dapat melindungi data dan identitas digital kita. Selain itu, penting untuk diingat bahwa peretasan merupakan tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.
Terima kasih telah menyimak. Semoga informasi ini dapat menambahkan kesadaran kita terhadap keamanan di era digital saat ini. Semoga kita tetap aman, kita dilindungi Tuhan Maha Esa, akun kita tidak diretas, dan kita pintar dalam menghadapi perasaan akun seperti ini. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak bagi teman-teman yang menonton video ini. Saya Andika Fareza, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.